Foodies, kita berburu kuliner receh yuk yang rasanya gak recehan, kuy! Ayo, pernah gak manjain lidah ke kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat? Lengkap banget loh jajanan di sini, mulai dari camilan, aneka minuman, sampai makanan berat, semuanya ada. Tapi ternyata ada yang curhat nih, katanya sama sekali belum pernah jajan di sini. Wah, kemana aja, Vi? Nah, Foodies, sekarang aku mau pesen makanan, sate sama soto Padang. Langsung aja kita pesen. Pak. Raffi kayaknya lagi lapar nih, Foodies. Nggak pakai milih, begitu ketemu warungnya Pak Basri, langsung tancap gas pesen semua menunya. Oh ya Foodies, Pak Basri ini sudah jualan sejak tahun 90-an loh. Dan dari dulu menunya sama, nggak kurang nggak nambah, cuma soto dan sate Padang, makanan khas asal kampung halamannya. Kuy langsung kita racik aja. Ada yang udah kelaparan banget ya kan? Sampai nggak sabar tuh pengen racik sendiri tuh Foodies. Nah, ini diambil dulu Foodies nih, bihun yang pertama. Terus tambahin lagi. Kurang. Kan lapar. Aduh, tahu aja bapaknya saya lapar. Biasanya kerupuk jadi topping di urutan terakhir soto hidangan, tapi di sini kerupuknya langsung ditambahkan di awal racikan Foodies. Oh iya, ngomongin soto nih, meski namanya satu soto, tapi ragamnya tuh banyak banget. Hampir tiap daerah punya ciri khas masing-masing. Misalnya ini nih, dagingnya bukan yang biasa kita jumpai di soto daging pada umumnya Foodies. Dagingnya sudah diolah dalam bentuk dendeng kayak begini. Ini dagingnya Foodies. Ini daging apa, Pak? Daging dendeng. Daging dendengnya. Selain lebih ringkas karena sudah dalam bentuk potongan, dendeng juga sudah berbumbu saat diolah. Oh iya, satu lagi nih, biasanya perkedel jadi lauk tambahan di beberapa hidangan, tapi kuliner berbahan dasar kentang ini juga menjadi bagian utama dari soto Padang. Wah, bener-bener panas Foodies. Itu yang putih-putih itu ambil. Yang mana yang putih-putih? Ini? Iya. Tetelan dan sumsumnya itu loh, duh, ini nih yang bikin aroma kuahnya khas banget tuh si kaldunya. Ayo Pak, tambah lagi tetelan dan sumsumnya. Minta kuahnya lagi, Pak. Wis, Mantap. wis. Mantep nih Foodies. Wow, maknyus. Nah, sekarang aku mau buat sate Padangnya nih Foodies nih. Langsung aja yuk kita buat sate Padangnya. Pertama, siapin ketupatnya dulu ya Foodies. Biasanya seporsi sate Padang ini dapat 1,5 sampai 2 ketupat. Nah, ini dia nih satenya. Seporsi dapat 10 tusuk loh. Ini sate yang sudah dibakar ya Foodies. Berbeda dengan sate kambing yang dibakar dengan keadaan benar-benar mentah, daging sate Padang itu sudah dibumbui terlebih dulu. Foodies nih kalau belum dikasih bumbu aja udah begini teksturnya udah pasti udah enak banget sih Foodies. Segini cukup Pak? Apa kurang ya? Lagi lah. Oh, tambah banyak-banyak nggak apa-apa. Waduh. Sate yang dibayar. Kalau bumbu gratis. Wah gitu ya, berarti kalau misalkan bumbunya habis dulu bisa nambah lagi dong Pak? Iya, bisa. Oke. Wadidaw, nggak tanggung-tanggung Pak Basri kasih jaminan rasa yang pasti bikin Foodies bakal ketagihan kesini nih. Jadi dalam soto Padang ini ada bihun, ada kerupuk, ini ada kikil, ada daging dendeng, ada perkedel. Cobain kuahnya dulu ya Foodies. Kuahnya benar-benar enak banget. Rasa kaldunya kerasa banget. Rasa bumbu-bumbu dari kuahnya ini benar-benar pekat banget. Jadi kuahnya nggak bikin enak malah. Kunci kelezatan soto Padang ini ada pada kaldu sapinya yang kaya akan rempah Foodies. So gurihnya udah pasti nampol ya. Oh ya, tadi kayaknya sambelnya merah banget tuh Vi. Itu beneran pedes nggak sih? Pedes mana sama julidnya netizen? Ayo. Jadi di soto Padang ini bedanya, kalau soto lain kan biasanya pakai daging biasa Foodies. Ini pakai daging dendeng Foodies. Nih aku tunjukin nih daging dendengnya. Nih, coba nih. Nggak keras, gurih. Rasa dagingnya tuh yang bener-bener sampai di dalam daging dendeng itu masih kerasa nih. Ini aku gigit aja masih ada rasanya. Gurihnya dendeng soto Padang ini emang gak ada lawan Foodies.
Kalau di soto lain tuh gigi kita sibuk ngunyah kenyal dan empuknya daging ya kan? Nah di soto Padang beda. Ada semacam sensasi kriuk-kriuk yang bikin rasa soto Padangnya istimewa. Tapi kalau kalian cari yang Enak banget. empuk, ada. Cobain deh perkedelnya. Walaupun terendam dalam kuah, perkedelnya nggak tawar akan rasa. Malahan kuah sotonya tuh bikin rasa perkedel jadi semakin gurih. Satenya Foodies, bumbunya kental banget. Banyak banget. Satenya juga yang nggak tipis-tipis, dia satenya tebal-tebal gitu Foodies. Meski bentuknya lebih pipih dibanding jenis sate lainnya, tapi bukan berarti tipis rasa di lidah ya. Justru ini uniknya nih dari sate Padang. Pembakaran akan bikin bumbu yang menempel pada setiap potong daging satenya semakin meresap. Ditambah ada aroma smoky yang bikin lidah tuh susah berhenti buat ngunyah. Beneran deh, beneran nggak bohong. Ini soto sate Padang yang dagingnya terlembut yang pernah aku makan. Bener-bener lembut banget, dagingnya ini yang nggak ada kerasnya sama sekali. Rempah pada bumbu sate Padang jauh lebih banyak ya Foodies ketimbang soto Padang. Ada sekitar 20-an bahan yang digunakan untuk menciptakan rasa bumbu sate Padang yang lazis. Tepung beras bikin bumbu kacangnya jadi lebih kental, menyerupai bubur dan terasa lembut di lidah. Enak banget, bumbunya juga rasa bumbu sate Padangnya tuh khas banget gitu. Rasanya tuh lebih gurih gitu. Dan dia nggak lada pedasnya tuh kerasa dan nggak begitu pedas banget. Jadi enak buat dimakan. Catat ya Foodies, warung soto dan sate Padang Nan Kanduang ada di area Pujasera Masjid Sunda Kelapa, Jalan Taman Sunda Kelapa nomor 16 Menteng, Jakarta Pusat. Soal harga, nggak usah khawatir, udah pasti receh. Cuma 25 ribuan aja gitu loh. Namanya juga makan receh. Biar menu receh tapi rasa jelas agak recehan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.